Ini kita bakal ngebahas satu film yang berjudul King Arthur: Legend of Sword. Judul yang bisa dibilang umum memang karena mengangkat tema kerajaan, tapi jangan salah, film ini menyajikan sesuatu yang berbeda. Film yang keluar pada tahun 2017 ini bergenre action, adventure, dan drama dengan pemeran utama yang dibintangi oleh Charlie Hunnam. Oke, langsung saja bagi kalian yang menonton video ini, aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Oke, awal film kita langsung disajikan adegan peperangan antar dua ras, yaitu ras manusia yang dipimpin oleh Raja Uther Pendragon, raja dari kerajaan Britania Raya atau sekarang yang dikenal dengan Inggris, melawan sekelompok penyihir jahat yang dipimpin oleh penyihir bernama Mordred, di sebuah benteng terakhir bernama Camelot. Di pertempuran ini bisa dilihat bahwa manusia terpojok dan hampir kalah karena perbedaan kekuatan antara penyihir dan manusia. Sekelompok penyihir menyerang benteng Camelot menggunakan 3 gajah raksasa yang memporak-porandakan benteng tersebut. Merasa tersudutkan, pasukan manusia langsung mundur, tentu saja dikejar oleh penyihir. Namun sang raja tak tinggal diam, melihat bentengnya yang hancur, ia seorang diri dengan pedang Excaliburnya mencoba menerobos masuk ke tempat penyihir Mordred, yang berada di sebuah bangunan di atas gajah raksasa. Dalam usahanya memanjat bangunan itu, di waktu yang sama para prajurit mati-matian mempertahankan benteng mereka. Oke, kembali ke sang raja, ia akhirnya berhasil memasuki tempat persembunyian penyihir Mordred dan melawannya di sana. Walaupun diserang oleh sihir api milik Mordred, Raja Uther dapat dengan mudah melawan karena dilindungi oleh pedang Excaliburnya, dan ia pun berhasil membunuh Mordred. Karena pemimpinnya telah mati, gajah-gajah raksasa yang menyerang benteng mereka pun lepas kendali, dan malah menyerang dan menghancurkan pasukan penyihir itu sendiri. Pertempuran ini akhirnya dimenangkan oleh ras manusia dan ditutup dengan penghormatan dan pembakaran mayat-mayat prajurit yang gugur. Tempat pun berpindah di suatu ruangan istana di mana perdebatan antara sang raja dan adiknya Vortigern. Nah, adik sang raja ini bersikeras untuk menghabisi seluruh penyihir, namun hal ini ditentang oleh sang raja dan didukung oleh jenderalnya, karena kerajaan dari dulu hidup harmonis dengan penyihir, dan yang memberikan pedang Excalibur yang membantu kemenangan mereka tidak lain adalah penyihir yang bernama Merlin. Perdebatan pun berakhir dengan perkataan tegas sang raja kepada adiknya bahwa tidak boleh lagi ada perburuan penyihir. Namun konflik tak berakhir. Sang adik Vortigern yang sebenarnya menaruh keirian terhadap saudaranya merencanakan sebuah kudeta yang dibantu oleh seorang jenderal bernama Mercia. Vortigern menemukan suatu catatan rahasia mengenai tempat tersembunyi di istana mereka, yang merupakan tempat tinggal suatu makhluk yang dapat memberikannya kekuatan. Namun ia harus menumbalkan orang yang ia sayangi. Vortigern pun langsung membawa istrinya ke tempat tersebut dan membunuhnya di sana. Kudeta pun terjadi. Sang raja yang mengetahui hal ini langsung membawa istrinya dan anaknya Arthur untuk kabur. Namun saat mencoba untuk kabur dengan perahu, mereka didatangi oleh suatu makhluk aneh yang menaiki kuda, yang langsung membunuh istri sang raja. Dan film berlanjut di mana Arthur, si pangeran kecil yang seorang diri, terombang-ambing di lautan dan akhirnya ditemukan dan dibawa oleh sekelompok perempuan yang bekerja di rumah bordir atau bisa dibilang PSK. Singkat cerita, Vortigern yang melakukan kudeta pun menjadi raja dan membangun suatu menara di dekat istananya. Nah, kembali ke cerita sang pangeran kecil, Arthur yang sudah ditemukan dibesarkan oleh perempuan-perempuan di rumah bordir, namun bukan dalam kehidupan yang indah. Ia bekerja serabutan untuk kehidupannya, mulai bekerja sebagai pelayan di rumah bordir sampai tukang bersih-bersih di suatu tempat pelatihan bela diri. Hidup di kota yang carut-marut, Arthur tumbuh menjadi pemuda yang keras, mencuri dan dicuri sudah biasa baginya. Saat remaja, ia pun dilatih oleh George, pemilik pelatihan bela diri tempat ia bekerja. Dan saat dewasa, ia menjadi penguasa atau bisa dibilang preman setempat yang meminta bayaran setiap kali ada perdagangan yang terjadi, atau bahasa lainnya tukang palak. Suatu hari saat Arthur sudah dewasa, terjadi hal yang tak terduga di istana kerajaan, di mana air laut surut dan menampakkan pedang Excalibur, pedang ayah Arthur sang raja terdahulu yang tertancap di sebuah batu. Melihat hal ini, sang raja jahat Vortigern langsung menemui makhluk yang membantunya, dan makhluk tersebut berkata bahwa ia harus membunuh pewaris tahta yang sah, yang tak lain adalah Arthur. Vortigern pun memerintahkan pasukannya untuk mencari pemuda yang dapat mencabut pedang dari batu tersebut. Oke, kembali ke rumah bordir tempat Arthur tinggal. Suatu hari tempat tinggalnya digeledah oleh sekelompok prajurit yang bernama Blackleg, karena diduga ada pemberontak kerajaan yang bersembunyi di dalam tempatnya. Keributan pun hampir terjadi, namun ditenangkan oleh Jack's Eye, petinggi prajurit yang dibayarnya untuk melindungi tempat itu. Namun tanpa diduga, ternyata pemberontak itu memang berada di tempat Arthur. Arthur tak tinggal diam. Ia langsung menyerahkan pemberontak itu kepada prajurit kerajaan, tapi berita buruk tak berakhir di sini. Nah, Jack mengajak Arthur dan kelompoknya, yaitu Wetstick dan Blackleg, untuk berbicara.
Di pembicaraan ini diketahui bahwa Arthur dan kelompoknya pernah memalak alias bermasalah dengan kelompok Viking yang sayangnya berada di bawah perlindungan Raja Vortigern. Jack memberitahu bahwa ia tak bisa membantu Arthur jika orang itu berada di bawah perintah raja. Dan benar saja, keesokan harinya tempat tinggal Arthur diserbu sekelompok prajurit kerajaan untuk menangkap Arthur dan menghukumnya. Ia pun berhasil kabur, namun sialnya ia ditemukan oleh prajurit yang bertugas mencari pemuda untuk mencabut pedang Excalibur. Karena umurnya yang pas mau tak mau, Arthur pun dibawa menuju istana di mana pedang itu berada. Nah, di sini ada scene atau adegan menarik ya, di mana saat Arthur mau mencabut pedang itu, kita bakal melihat David Beckham menjadi cameo sebagai prajurit bernama Trigger yang memerintahkan Arthur untuk mencabut pedangnya. Oke, kembali lagi ke cerita. Arthur yang awalnya ragu-ragu saat mencabut pedang itu merasakan sesuatu yang berbeda. Ia pun mencoba mencabut pedang itu dengan kedua tangannya dan berhasil. Namun kemudian jatuh pingsan karena melihat kilasan balik masa lalunya saat kudeta terjadi. Nah, terbangun di penjara di hadapan sang raja, Arthur pun memohon kepadanya bahwa ia tak tahu apa-apa. Namun Vortigern sudah memutuskan bahwa akan mengeksekusi Arthur. Keesokan harinya Arthur dibawa ke hadapan para rakyatnya dan akan dieksekusi di depan mereka. Drama pun terjadi di mana Arthur tak bisa melawan karena sang raja mengancam akan menghabisi teman-temannya. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Arthur. Pemberontak dengan bantuan seorang penyihir perempuan membantu untuk menyelamatkan Arthur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara prajurit kerajaan dengan Arthur. Dan akhirnya ia bersama kelompok pemberontak berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. Nah, dalam keributan ini teman Arthur yang diancam tadi juga berhasil untuk kabur. Oke, kembali ke cerita. Setelah berhasil kabur, Arthur dibawa ke dalam hutan yang jauh dari istana, ke markas pemberontak kerajaan. Nah, di sini ia bertemu dengan Bedivere dan Bill, yang tak lain adalah orang yang menyelinap di tempatnya dulu. Untuk informasi, mereka ini adalah jenderal dan kaki tangan Raja Uther, yang tak lain adalah ayah dari Arthur. Karena sifat pembangkangnya dan merasa dirinya adalah orang biasa, Arthur mencoba melawan Bedivere dan Bill dengan pedang Excaliburnya. Awalnya Arthur terlihat unggul, namun saat memegang pedang Excalibur dengan kedua tangannya, lagi-lagi Arthur terjatuh pingsan. Singkat cerita, saat terbangun, Bedivere dan sang penyihir memutuskan untuk membawa Arthur ke tanah kegelapan agar ia bisa menguasai pedang Excalibur. Saat sesampainya di tanah kegelapan, Arthur yang seorang diri bertahan dan melewati rintangan untuk menuju ke suatu tempat di mana ada sebuah menara yang sama seperti yang ia lihat di istana. Nah, di menara ini Arthur diperintahkan oleh si penyihir untuk menaruh pedangnya di altar. Ketika ia menaruh pedangnya, Arthur melihat masa lalunya dengan jelas saat kudeta terjadi, di mana ibunya dibunuh oleh makhluk aneh, dan ayahnya yang bertarung dengan makhluk yang ternyata adalah Vortigern itu sendiri. Di sini diketahui bahwa batu tempat pedang Excalibur tertancap tak lain adalah tubuh ayah Arthur yang mencoba melindungi pedangnya. Melihat hal ini, Arthur akhirnya dapat kembali ke dunia manusia, di mana ia akhirnya mengetahui bahwa Vortigern juga berniat menjadi penyihir yang sama seperti Mordred yang menyerang kerajaan dulu. Oke, kembali ke cerita. Karena sudah mengetahui hal itu, Arthur memutuskan untuk membantu pemberontak melawan Vortigern. Ia bersama kelompoknya langsung menyusun rencana guna memancing sang raja keluar dari istananya. Mulai dari menenggelamkan kapal pengangkut batu untuk membangun menaranya, melepaskan para budaknya sampai membakar istana kesayangan Vortigern. Dan rencananya berhasil. Vortigern akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota guna mengatur ulang hal-hal yang dikacaukan oleh Arthur. Kelompok pemberontak yang mengetahui hal ini langsung menyusun rencana untuk membunuh Vortigern dengan cara memanahnya dari jauh. Rencana pun dilakukan pada hari saat sang raja sampai di kota. Arthur bersama kelompoknya bersiap-siap di tempat yang sudah direncanakan. Namun keanehan terjadi. Ternyata Vortigern sudah tahu bahwa ia akan dibunuh dan ia mengganti dirinya dengan orang lain. Melihat ada yang aneh, Arthur memutuskan untuk membatalkan misi. Namun Bill yang bertugas memanah malah melepaskan panahnya, namun bukan kepada orang yang menggantikan raja, tetapi kepada Mercia, jenderal dari Vortigern. Nah, sebagai catatan, Bill memiliki dendam kepada Mercia saat mereka masih sama-sama menjadi kaki tangan raja terdahulu. Oke, kembali ke cerita. Karena Bill melepaskan panahnya, keributan pun terjadi. Seluruh tentara kerajaan langsung memburu mereka. Merasa terpojok, mereka akhirnya menuju ke tempat George, tempat pelatihan bela diri karena ada saluran air yang langsung menuju ke sungai di sana. Perdebatan pun terjadi antara Arthur dan kelompoknya, di mana mereka tidak mau kabur demi menjaga dirinya agar tidak tertangkap oleh tentara kerajaan yang mengepung tempat itu. Arthur pun akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung dan pertempuran dimulai. Melihat teman-temannya dibantai oleh tentara, Arthur tak tinggal diam.
Ia langsung memegang pedang Excalibur-nya dengan kedua tangannya dan menghabisi seluruh prajurit kerajaan yang mengepung tempat mereka seorang diri. Dan akhirnya mereka bisa kabur menuju tempat persembunyian. Namun, Backleg temannya yang terluka diikuti oleh prajurit kerajaan saat menuju rumah persembunyian mereka. Dan benar saja saat akan kabur menggunakan perahu, sang Raja Vortigern dan prajuritnya datang dan membunuh Blackleg tepat di hadapan Arthur. Singkat cerita, Arthur yang merasa frustasi teman-temannya terbunuh karena dirinya, akhirnya membuang pedang Excalibur-nya ke dalam laut dan kabur menuju hutan. Namun saat berlari ia terjatuh di rawa-rawa dan bertemu dengan peri danau atau Lady of the Lake yang menunjukkan kepada dirinya apa yang akan terjadi jikalau Arthur tidak mengalahkan Vortigern, yaitu kehancuran. Melihat hal itu, Arthur mendapatkan kembali pedangnya dan memutuskan untuk menyerang Vortigern di istananya. Namun naas, saat kembali ke markas persembunyian mereka, tempat itu sudah diserang oleh Vortigern dan menyandra seorang penyihir dan juga seorang bocah bernama Blue, anak dari Backleg temannya yang sudah mati. Dengan ancaman Arthur harus menyerahkan diri ke istana atau mereka akan membunuhnya. Oke, kembali ke cerita film, mereka pun memutuskan untuk mengantarkan pedang Excalibur dan menukarkannya dengan sang penyihir. Dengan alasan bahwa Arthur tidak berdaya tanpa pedangnya dan ia akan datang esok hari. Sang Raja Vortigern pun mengiyakan permintaan Bedivere dan melepaskan si penyihir. Namun disinilah rencana mereka sebenarnya dimulai. Saat Arthur menghadapi sang raja keesokan harinya, dibantu oleh penyihir mereka berencana untuk merebut kembali pedang Excalibur di dalam istana, sekaligus menyerbu istana. Dan rencana mereka pun berhasil. Sang Raja Vortigern tanpa sengaja membuat pedang Excalibur menancap di tiang saat membunuh ular yang diutus oleh si penyihir. Dan karena Vortigern bukan pemilik sah Excalibur, ia tidak dapat mencabut pedang itu. Melihat kesempatan ini, sang penyihir pun langsung mengirimkan ular raksasa untuk memporak-porandakan istana. Dan memberikan kesempatan kepada Arthur untuk mengambil Excalibur. Namun Vortigern berhasil kabur dari serangan ular raksasa itu. Merasa putus asa karena istananya diserang dan semua rencananya gagal, Vortigern dengan berat hati membunuh dan menumbalkan anaknya demi mendapatkan kekuatan guna mengalahkan Arthur dan Excalibur-nya. Oke, kembali ke cerita penyerangan istana. Dalam usahanya mencari Vortigern di menaranya, Arthur dihadang oleh puluhan prajurit Blackleg dan pertempuran pun terjadi. Nah, di sini kita bakal disajikan aksi berpedang yang lain daripada yang lain. Dengan sentuhan slow motion, Arthur dan pedang Excalibur-nya mengalahkan satu persatu lawannya seorang diri. Melihat yang dapat dilakukan Arthur, sisa-sisa prajurit yang menghadangnya pun menyerah dan melepaskan pedangnya. Nah, setelah mengalahkan para prajurit kerajaan, ia pun akhirnya tiba di menara Vortigern, yang tiba-tiba berubah bentuk saat berada di dalamnya. Di sini Vortigern sudah menunggu dengan bentuknya yang seperti makhluk yang sama saat bertarung dengan ayah Arthur terdahulu. Nah, untuk informasi, ia mendapat kekuatan ini karena menumbalkan putrinya. Oke, pertarungan pun terjadi antara Vortigern dan Arthur. Di awal pertarungan yang seru ini, Vortigern terlihat dapat mengalahkan Arthur. Bahkan Arthur sampai terjatuh dibuatnya. Namun saat Arthur akan kalah, ia mendapat penglihatan masa lalunya saat ayahnya terbunuh. Di sini ayahnya berkata bahwa pedang Excalibur itu adalah miliknya. Arthur pun langsung bangkit setelah mendapatkan penglihatan itu. Dan benar saja, ia sudah benar-benar menguasai pedangnya dan pertempuran kembali terjadi. Dalam pertempuran epik ini, Arthur berhasil mendorong mundur Vortigern dan mengalahkannya dengan tusukan di jantungnya. Pertempuran pun diakhiri dengan kematian Vortigern dan kehancuran menaranya. Nah, singkat cerita, setelah peperangan usai, mereka pun melakukan penghormatan kepada prajurit yang gugur. Arthur akhirnya diangkat menjadi raja kerajaan Inggris menggantikan Vortigern, membuat perkumpulan meja bundar tempat mereka berdiskusi, dan bahkan ia berteman dengan kelompok Viking yang dulu pernah bermasalah dengannya. Film pun ditutup di mana Arthur mengangkat pedangnya di hadapan rakyatnya dan film pun berakhir. Oke, sedikit review dari aku, film ini menampilkan cerita dan aksi yang berbeda dari kebanyakan film tentang Raja Arthur, di mana menceritakan Raja Arthur yang pembangkang dan juga aksi berpedang epik yang disajikan dengan slow motion sehingga benar-benar keren dan oke banget untuk ditonton. Kekurangan film ini adalah visual effect atau CGI yang masih sedikit kelihatan tidak begitu nyata, namun masih tetap enak ditonton karena dipadukan dengan gerakan aksi berpedang yang berbeda daripada yang lain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.